Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Minggu lalu kalian telah mendengarkan teks biografi B.J. Habibie dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks biografi yang diceritakan. Jawaban dari kalian telah Ibu periksa dan alhamdulillah kebanyakan jawaban-jawaban kalian itu tepat. Namun ada beberapa juga yang kurang tepat. Pada bagian ini kamu akan mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca kembali secara tertulis. Menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul lebih dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul lebih baik inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang, serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Perhatikan contoh mengidentifikasi kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berikut ini. Kutipan teks biografi. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Kepribadian unggulnya sudah jelas ya, yaitu beliau sebagai sosok panutan. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Kepribadian unggulnya yaitu pekerja keras, karena B.J. Habibie meskipun liburan tetap menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian, bekerja, dan belajar. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus menjadi orang sukses. Kepribadian unggulnya yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, kita juga sebagai seorang anak, salah satu bakti kita terhadap orang tua yaitu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan kita harus mempunyai tekad ingin menjadi orang sukses. Karena orang tua telah membiayai hidup kita dan membiayai pendidikan kita. Itulah beberapa kepribadian unggul dari sosok B.J. Habibie yang harus kita teladani. Kita harus menjadi sosok panutan, bekerja keras, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya sangat dirasakan. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Karakter unggul Habibie, berbakti kepada orang tua. Nah, di sini ada faktor keteladanan tokohnya yang ditulis menggunakan teks eksposisi. Berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan universitas negeri sesuai dengan harapan orang tua. Sekarang Ibu akan membacakan teks biografi dari Georgia, si jenius dari Papua.
Georgia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan tak jarang dia hidup terpisah dari orang tua. Dia adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Network of Identical Resistors. Rumus penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukannya diberi namanya sendiri, yaitu Georgia Formula. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukannya berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri dari 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan pemuda 17 tahun asal Jayapura ini menggondol emas. Och, nama panggilan George, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Silasa adalah kepala dinas kehutanan Teminabuhan Sorong. Och lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Silas dibantu istrinya Nicole Wolfman dan kelima anak mereka mengolah ladang dan menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas mewarisi keenceran otaknya. Silas adalah lulusan sekolah kehutanan menengah atas tahun 1969, sebuah jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua kala itu. Apulenesa, putri sulung Silas, mengikuti jejak ayahnya. Ia adalah sarjana kehutanan lulusan Universitas Cendrawasih. Enki Albertsa, putra kedua, saat ini tengah menempuh program Magister Manajemen pada Universitas Cendrawasih. Yopisa, putra ketiga, adalah mahasiswa kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Agustinusa, putra keempat, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua Manokwari. Sementara itu, si bungsu, Och, meraih emas di panggung internasional. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nel. Ia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga. Och sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km. Och harus naik taksi angkutan umum dengan ongkos 1.500 sekali jalan. Itu berarti 3.000 pulang pergi. Tidak bisa jajan. Untuk naik taksi saja mama sering tidak punya uang. Kalau Och mau makan harus pulang ke rumah, katanya. Bagi Och, prestasi tidak selalu berarti karena uang. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang haus belajar. Selalu ada jalan untuk orang-orang yang haus seperti Och. Prestasinya di bidang fisika bukan semata-mata karena ia menggilai ilmu yang menurut sebagian anak muda rumit ini. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka kecuali PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pelajaran itu membosankan dan terlalu banyak mencatat. Saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia, tambahnya. Selepas SD dan SMP yang kerap diwarnai bolos sekolah itu, Och diterima di SMUN 3 Buper Jayapura. Ini adalah sekolah unggulan milik pemerintah daerah yang menjamin semua kebutuhan siswa, mulai dari seragam, uang saku, hingga asrama. Kehausan intelektualnya seperti menemukan Aus di sini. Ia mulai mengenal internet. Dari jagat maya, ia mendapatkan bermacam-macam teori, temuan, dan hasil penelitian para pakar fisika dunia. Kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada tahun 2001 ia menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah.
Oleh karena prestasinya itu, ia mendapatkan beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun, mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dengan dibantu kakaknya, Frankie, Och berangkat diam-diam. Ia baru memberitahu niatnya kepada mama tercinta sesaat sebelum menaiki tangga pesawat. Mamanya menangis selama 2 minggu, menyadari anaknya pergi meninggalkan tanah Papua. Hodge kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamahnya berganti menjadi tangis haru ketika November 2003 ia menduduki peringkat 8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak tahun ini dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Mamanya pun tidak pernah menangis lagi. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Di Jakarta, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya. Awal November 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitungan jaring-jaring resistor itu adalah gagasan orisinilnya. Setelah itu, ia akan mendapat kesempatan belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia selama sebulan di bawah bimbingan fisikawan jempolan. Setelah menerima penghargaan itu, George mendapatkan banyak fasilitas. Menteri Pendidikan saat itu, Malik Pajar, meminta George memilih perguruan tinggi manapun di Indonesia tanpa tes. Kampus tempat dia kuliah juga diwajibkan memberikan fasilitas belajar. George sempat bingung memilih kampus sebelum utusan Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rijal Mararangeng, mendatangi dirinya. Saya diminta menemui Pak Abu Rijal Bakri, ungkap pria kelahiran 22 September 1986 tersebut. Freedom Institute menawari George kuliah di luar negeri. Ia boleh memilih negara manapun, mau di benua Amerika, Eropa, bahkan di Afrika sekalipun, terserah George. Beasiswa tersebut bukan hanya uang kuliah, tetapi juga uang saku dan biaya hidup. Pria penghobi basket itu sempat bingung memilih negara. Rijal Mararangeng mengusulkan agar dirinya memilih Amerika, sebab negara pimpinan Barack Obama tersebut bagus untuk belajar dan melakukan penelitian. George lantas mendaftar ke jurusan Aerospace Engineering di Florida Institute of Technology, kampus di pesisir timur Amerika di Brevard County. Kampus itu berdekatan dengan Kennedy Space Center dan tempat peluncuran pesawat NASA, National Aeronautics and Space Administration. Di jurusan Aerospace Engineering alias teknik dirgantara itu, George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, baik pesawat terbang di angkasa maupun luar angkasa. Dia juga mempelajari ilmu yang super sulit di jagat aerospace, yakni rocket science. Saking sulitnya, orang Amerika sering bilang, "You don't need rocket science to figure it out." Tanya lantas terkekeh. Di antara 200-an mahasiswa seangkatan, hanya 40 orang yang lulus. George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, mulai struktur pesawat, aerodinamika, daya angkat, hingga efisiensi berat dalam teknologi pembuatan burung besi itu. Ada alasan khusus dirinya suka pesawat terbang. Selain memang mengagumi Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie yang gandrung pesawat itu, lelaki bertubuh gempal tersebut semula ingin menjadi pilot. Namun karena kedua matanya minus 3,25, dia harus mengalihkan impiannya. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat. Setidaknya memahami teknologi pesawat terbang, tegasnya. Tahun pertama di Amerika sangat sulit bagi George, sebab dia belum fasih berbahasa Inggris. Pernah dia tertahan sejam di bagian imigrasi. Saya hanya duduk dan diam selama sejam gara-gara tidak bisa bahasa Inggris, tuturnya. Oleh karena itu, tahun pertama George tak langsung kuliah. Dia belajar bahasa di sekolah bahasa Inggris, English Language Service di Cleveland, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Selama setahun dia ngebut belajar bahasa, mulai pukul 8 hingga pukul 17. Dia melahap materi-materi bahasa Inggris. Saya mempelajari lagi grammar dan kosakata. Jelas anak bungsu pasangan Silasa dan Nelly Wolfram itu.
George lulus pada akhir 2009. Kini, ia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa Freedom Institute. 3 minggu ini aku di Jakarta, nanti ke laut lagi, katanya. Nah, itulah biografi dari Georgesa, si jenius dari Papua. Sekarang tugas kalian identifikasi karakter unggul tokoh Georgesa yang diceritakan tadi dengan menggunakan tabel ya. Di situ tulis kutipan teks biografinya dan kepribadian unggulnya apa. Jawabannya kirim ke Classroom ya. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke nomor Ibu. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.